Wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yadhhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Surat Al-Baqarah ayat 222. Riwayat Imam Ahmad menyebutkan dari sahabat Anas bin Malik. Dari sahabat Anas bin Malik. Annal Yahuda kanat idha hadat al-mar'atu minhum lam yuwakiluhum wa la yujami'uha wa lam yuwakiluha wa lam yujami'uha fil buyut. Fasa'ala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu azza wa jalla wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzam fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Diceritakan dari sahabat Anas bin Malik, Imam Ahmad menyatakan bahwasanya orang Yahudi itu idza hadat almar'atu, kalau istrinya itu dalam keadaan haid, minhum dari mereka orang Yahudi, lam yuwakiluhum, mereka itu ndak lam yuwakiluha, mereka itu ndak makan bersama istrinya, ndak makan. Walam yujami'uha fil buyut, tidak kumpul di satu rumah. Jadi Yahudi itu punya rumah khusus untuk menjauhkan istrinya. Tidak tahu punya rumah, tidak tahu disuruh keluar, pokoknya tidak mau kumpul satu rumah. Tidak mau makan, tidak mau kumpul satu rumah. Jadi ekstrim. Kalau dalam As-Sawi disebutkan kebalikannya orang Nasoro. Kalau orang Nasara malah kumpul ketika dalam keadaan haid. Sehingga fasa'ala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi tanya, para sahabat Nabi tanya, kemudian fa'anzalallahu azza wajal, maka Allah menurunkan ayat 222 ini. Turun ayat, Nabi menyampaikan sampai selesainya ayat, yaitu sampai innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kemudian setelah itu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi menyampaikan ayat Allah tadi itu, Nabi menyatakan, isna'u kulla syai'in illa nikaha, katanya Nabi. Laksanakan segala sesuatu, boleh kamu berinteraksi, berhubungan dengan istrimu yang tengah dalam keadaan haid, kecuali cuma nikah. Nah, kecuali cuma nikah, ilan nikah. Nikah ini gambaran dari hubungan badan. Hubungan badan. Baik. Sudah. Para sahabat dapatkan khobar seperti itu. Yahudi dengar. Fabalagha dzalikal yahud faqalu, sampai khobar itu kepada orang Yahudi, faqalu, maka orang-orang Yahudi itu mencibir Nabi. Mencibir, menjelekkan. Mengatakan apa orang Yahudi? Ma yuridu hadzal rajulu. Apa yang diinginkan orang ini? Maksudnya Rasulullah. Apa yang diinginkan orang ini? Ayyada min amrina syai'an illa khalafna fi. Tidaklah meninggalkan satu urusan dari kita kecuali pasti berbeda. Ya. Kenapa? Kata Yahudi ini Nabi Muhammad kok tidak sama kita, ada yang sama, ada yang enggak. Tentang masalah untuk tidak kumpul sama istrinya,
Syariat Islam seperti itu. Tapi kalau sampai ekstrim, nggak makan bareng, nggak kumpul satu rumah, nggak mau. Ini keluhannya orang Yahudi. Ingat ini ya, ini keluhannya orang Yahudi. Dan keluhan ini harus tetap ada sama kita umat Islam. Jangan nyamakan sama mereka. Jangan nyamakan. Misal, kita pernikahan, ngadakan acara resepsi. Ya mereka kan juga pesta juga. Sama-sama pestanya, sama-sama resepsinya, sama-sama bentuk kebahagiaan. Tapi jangan sama seperti mereka. Sama seperti hukum ini. Kita tidak mungkin akan kumpul sama istri ketika dalam keadaan haid. Tapi kalau sampai seperti Yahudi, bukan cuma tidak kumpul saja, tidak makan, tidak tinggal satu rumah, oh tidak. Paham ya? Kalau kita misalnya tadi contoh melaksanakan pernikahan misalnya, adatnya orang Yahudi sama seperti kita nanti. Naudzubillah. Mereka tidak ngeluh sama kita. Harusnya mereka tetap ngeluh atas perbuatan kita karena niru Rasulullah. Nah itulah, karena niru Rasulullah. Apakah ditanyakan, apakah boleh seorang itu melaksanakan pernikahan dengan acara resepsi? Pertanyaan sama kalau dimasukkan kepada masalah haid. Ngatakan apa? Apakah boleh kita orang tinggal bersama istri kita ketika dalam keadaan haid? Kan sama. Jawabannya boleh. Resepsi boleh. Tapi kalau ada laki perempuan, nah ini kebiasaan Yahudi. Jangan. Apalagi undangannya laki perempuan campur aduk. Jangan. Ini Yahudi. Tidak boleh. Gitu loh. Jangan sampai terjadi maulid ketika dibacakan maulid ketika acara akdun nikah. Tapi malamnya ngundang biduan. Nah ini salah. Kenapa? Ingat Yahudi akan memandang sama kita. Padahal mulai zaman dulu yang membuat Yahudi itu mangkel sama umat Islam dan harus tetap ada. Karena umat Islam ini pasti menyelisih tentang apa-apa yang terjadi dengan mereka orang Yahudi. Sampai sini paham ya? Taib. Dicibir gitu, sahabat tidak kuat. Gitu loh. Dengarkan cibiran orang Yahudi tadi itu. Datanglah dua sahabat kepada Nabi SAW. Sahabat yang pertama namanya Usaid bin Hudhair. Usaid bin Hudhair. Yang kedua Abbad bin Bishr. Di mana? Hadramut kuburannya. Abbad bin Bishr kuburannya mana? Di Hadramut. Paham ya? Itu. Datang dua sahabat ini kepada Nabi SAW sambil menyatakan faqala. Kedua sahabat ini menyatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Rasul, innal yahuda qalat kada wa kada. Ya Rasul, ini orang-orang Yahudi mencibir kita, menjelek-jelekkan engkau ya Rasul. Mereka mengatakan ini itu. Kemudian sahabat ini nanya kepada Nabi, menyatakan apa? Afala nujami'hunna. Ya Rasul, apakah kita ini tidak enakan kita menjima istri kita juga meskipun dalam keadaan haid? Supaya tidak dicibir, tidak dijelek-jelekkan oleh orang Yahudi. Sahabat ini maksudnya jaga kehormatan Nabi. Jangan sampai Nabi dijelek-jelekkan. Masalah kiblat itu yang menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Mereka Yahudi mengakui bahwasanya itu milik kita katanya, kayak gitu kan. Nabi tidak senang sehingga Nabi menghadap ke arah Ka'bah, meminta untuk ke arah Ka'bah dikabulkan oleh Allah. Ini jangan mandang sahabat salah loh ya. Jangan sampai sahabat kok seperti itu, bukan.
Kita harus melihat sisinya bagaimana sahabat ini tidak ridho, jangankan langsung mukul Nabi secara fisik, omongan saja tidak mau. Tapi mereka ketika itu kan masih Islam permulaan, otomatis masih bertanya sama Nabi. Ya Rasul, mereka Yahudi ngomong ini itu ya Rasul. Terus apakah kita ini tidak enakan kita orang kumpuli aja istri kita? Tujuannya apa? Supaya mereka tidak bisa celah untuk jelek-jelek ke Nabi. Nabi ngajarkan kepada para sahabat. Ini makna sholabatum fiddin. Ini makna kerasnya dalam agama. Keras itu bukan radikal, Pak. Keras itu megang agama, betul-betul megang. Bukan bom sana, bom sini. Ini tidak mau salam. Tidak, bukan itu. Orang yang punya keras dalam agama itu, dia megang. Meskipun gambarannya, dia harus megang bara api di tangannya. Dia pegang. Nabi ngajarkan seperti itu kepada sahabat. Ketika dengarkan seperti itu, pertanyaan sahabat, fataghayyara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu rona, aura wajah mulia Rasulullah ini berubah. Ya kan orangnya putih, Pak. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Musyarraban bihumrah. Bukan cuma putih saja. Rasulullah itu putih kemerah-merahan. Kalau ada perubahan di wajah langsung kelihatan. Tapi enggak ngomong loh Nabi, enggak ngomong. Ini hebatnya sahabat loh ya. Ini harus paham. Orang itu kalau punya akal kemampuan, dilihat aja paham. Dilihat aja paham. Tapi kalau tidak punya akal kemampuan, jangankan dilihat, diomongi tidak bisa. Ini lihat sama sahabat. Sahabat ngomong seperti itu, langsung Nabi berubah wajah mulia Rasulullah, hatta donanna anna qad wajada alaihima. Kami menyangka, oh Rasulullah berarti marah ini. Rasulullah marah ini. Ini sahabat sudah paham, orang agil, berakal, sehingga pantas barengi Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kelihatan seperti itu, fakhoroja. Keluar sahabat ini. Nabi Pak yang marah. Ya kan? Berubah. Tahu enggak? Ternyata prasangka Nabi marah kepada syakhsiyah itu enggak. Nabi marah kepada sahabatnya itu bukan. Nabi itu marah dari cara pemikiran. Yang harus cermati ini. Makanya kalau kita orang marah sama orang, jangan marah orangnya Pak. Kalau kita, anak kan sering ngomong, kalau kita marah kepada orangnya, kita akan benci sama orang itu. Apapun perbuatannya. Wis, semoga dijaga oleh Allah ya. Wis kadung bangkel karo rejal. Dia misalnya telat ngajar, marah. Ya kan? Dia pertama kali datang marah juga. Apa kecepetan tak kowe? Telat, apa kok telat? Udah terus kudune apa? Kudune ente berubah pandangan sama dia. Jangan benci orangnya. Ono wong tatuan, kabeh gayantingan. Sak irung-irunge ditindik. Benci nak? Benci. Iya sih, saya terima ya. Nang masjid. Berangkat ke masjid. Ketok sampean, telepon, takmir hati-hati. Fulan nang masjid kotak jogon. Yo. Tadi maling jarene. Ini kenapa, Pak? Ini karena benci sama orang. Nabi ketika kelihatan seperti itu keluar, ketika nampak seperti itu keluar ini sahabat. Subhanallah, ketika sahabat itu keluar, fastaqbalat huma hadiyatun min labanin ila Rasulillah. Ini dua sahabat ini kelihatan ada seseorang akan memberikan hadiah air susu kepada Nabi SAW. Tanda kutip perlu diketahui, pada zaman Nabi,
Sampai sahabat Abu Bakar, sampai sahabat Umar, sampai sahabat Utsman. Ketika kepemimpinan Sayyidina Ali, sampai ketika itu kepemimpinan sahabat Muawiyah, itu baru mulai ada makanan macam-macam. Tapi sebelum itu, tidak ada makanan yang paling favorit kecuali apa? Air susu. Kalaupun roti, roti yang gandum yang kasar. Setelah itu baru macam-macam. Paham ini ya? Rujak, bakso, apalagi ini kabeh kena. Mari ngene iki korban. Mek luput untune karo kukune tok dak dipangan. Ayo bener dipangan. Karo tanduk lek ono. Sikile kikil. Buntute sop buntut. Kebu penggene kotoran dadi krengsengan. Engkau mau nyalano wedusi, ojo wedus kolesterol. Lah kon kabeh dipangan le, ya buyar. Ngerti ini ya? Kelihatan ada orang bawa susu, tidak berani pak, diem jalan sahabat. Lihat ya, makanya kita orang ini jangan pernah bersifat suudzon terutama kepada guru kita. Hati-hati. Ini yang jaga ya, betul pak. Hati-hati. Otomatis kan sahabat tidak berani kan kembali kan, jalan terus. Apa yang terjadi? Nabi dapatkan hadiah susu tadi itu, fa arsala fi atharihima. Maka Nabi memerintahkan satu sahabat untuk manggil kedua sahabat itu. Panggil sahabat itu. Panggil itu Usaid bin Hudzair. Panggil itu Abbad bin Bishr. Panggil dia. Setelah dipanggil datang ke hadapan Rasulullah. Fasakohuma. Nabi SAW yang memberikan langsung minum susu kepada dua sahabat ini. Nabi faham. Oh mungkin pikiran gini pak kalau bahasa gapangannya. Oh berarti mereka menyangka kalau aku ini marah sama dia. Padahal bukan, dari pemikiran. Sampai sini paham? Maka setelah itu fa'arafa alam yajid alaihima. Maka kedua sahabat ini dan tentunya yang lain faham bahwasanya Nabi tidak marah kepada syakhsianya orang itu, tidak marah kepada pribadinya itu sahabat. Kita pengikutnya Nabi seperti itu pak, jangan musuhi. Bahkan dalam perkataan Sayyidina Umar beliau mengatakan apa? Orang itu kalau punya ilmu, ngerti kitab, hebat, baca ini, teruji nanti ketika engkau menghadapi orang-orang yang mencaci kamu, yang jelek-jelekkan kamu. Maka ketika itu akan muncul perasaan rahmatmu kepada orang itu. Akan muncul perasaan kasih sayangmu, akan engkau angkat tanganmu mendoakan dia. Bukan dicaci, balas nyaci, kebalik. Sumbernya dari mana? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pak. Waktu taklim dulu di Hadramut itu Sayyidina Umar pernah cerita sama kita orang. Waktu itu kita orang taklim bejuri, ba'dal maghrib. Cerita, ada di satu masjid itu dua kelompok orang, ya. Semuanya kelihatan zikir semuanya. Kelompok satu kelihatan zikir, kelompok satunya zikir. Ada satu orang soleh, seorang bijak. Bijak itu pasti soleh, Pak. Kalau soleh pasti bijak, pasti itu enggak mungkin enggak. Kalau waduh tuwo elek, sumpah serapal, enggak masuk. Enggak masuk. Tanya, ya engkau orang soleh katanya. Iya kenapa katanya? Di antara dua kelompok ini kira-kira anak masuk di mana? Di kelompok dzikir yang itu atau kelompok dzikir yang ini? Oh gitu, iya. Ya diuji aja. Gimana caranya? Ntar, ayo, singitan, Pak. Ngapek watu. Nah, jadi coba tapi ya. Iki tak cerita nih kan. Aja kon coba, mergo bendok aku rek ojo rek. Iya. Ngambil batu dilemparkan kepada kelompok yang pertama. Tak. Ketika dilemparkan ndak dzikir maning tak ngadeg.
Kurang ajar. Siapa melempar batu? Tidak punya akhlak. Ini orang soleh. Kita tengah zikir. Ini gini, ini gitu. Marah. Singitan namanya. Mandek. Mandek. Oh ngamuk kan ngono, Bang. Saya terus suka ngamuk. Ya jebol gitu. Kata soleh sudah kelihatan ya. Iya. Ngambil batu paling. Ngambil batu lagi, dilempar yang kedua. Tak. Ketika tengah zikir kena batu, bukan marah, tambah nangis, Pak. Sambil nyatakan apa? Ya Allah, kami tahu ya Allah, zikir kami penuh rusak ya Allah, zikir kami penuh riya, penuh ujub bangga diri ya Allah, sehingga Engkau utus seseorang untuk melemparkan batu ke hadapan kami. Maafkan kami ya Allah, maafkan kami ya Allah, maafkan dia juga ya Allah. Kata yang soleh, kelihatan? Iya. Ini tahu kan ikut yang mana sekarang? Iya, ya wis. Ngerti ya? Ini tujuan ngomong ngerti ya? Paham lah, paham. Tujuan ngomong bukan kemana-mana. Tujuan ngomong untuk menempa jiwa kita supaya jadilah lautan yang tidak akan pernah menjadi mutanajis atau najis karena maaf bangkai. Apapun yang masuk akan hilang jadi suci. Jangan jadikan hati kita ini bagaikan ember atau cebok, tempat yang kecil, terkena sedikit saja rusak semuanya. Qurannya rusak, zikirnya rusak, ngajarnya rusak. Naudzubillah, naudzubillah. Paham? Allahu Akbar ya. Semoga kasih kekuatan sama Allah ya. Kekuatan. Ojo kon di hati umur ngomong, coba rek. Ojo rek. Ojo. Lah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas kenapa milih Hautoh? Huraidoh tempat dakwahnya. Karena ketika sampai di sana keledainya diganggu. Diganggu beliau. Katanya beliau, di sini tempat aku untuk dakwah. Sebelumnya dijamu. Dikasih makan, kata enggak ini. Nyari tempat yang ekstrim. Wis tak nututi lah. Wis potongan kita orang wis cukup kita dengarkan nyoba pelan-pelan. Pelan-pelan nih. Enggak diulang langsung ya enggak diulang langsung. Mungkin kalau pas kebetulan kita buka HP, yang buka HP, buka dunia maya romantir iki ono sak macemi. Itu tok cobaan ini dulu. Kuat enggak? Kuat enggak? Semoga kekuatan, Pak. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah perempuan di dalam haid. Maksudnya ay al farja. Maksudnya jangan sampai maaf hubungan badan. Hubungan badan tidak boleh. Nah, sesuai dengan tadi itu isna'u kulla syai'in illan nikah. Laksanakan segala sesuatu kecuali nikah. Walihada dhahaba katsir min ulama au aktsaruhum. Atas dasar ini pemikiran para ulama seperti itu atau bisa paling kebanyakan mereka seperti itu. Ila kepada annahu yajuzu, boleh. Mubasyaratul haidhi fi ma'adal farji. Boleh kita orang untuk menyentuh istri kita yang tengah haid, yang tidak boleh itu maaf hubungan badan tok. Tidak boleh. Hubungan seksual tidak boleh. Ya. Nah, di sini banyak riwayat, Pak. Riwayat tentang bagaimana itu baginda Rasul dengan istri-istrinya, terutama dengan Sayyidatuna Aisyah. Ini riwayat, hati-hati, dengarkan, ambil dengan perasaan ta'zim kepada Rasulullah. Jangan sampai timbul pelecehan. Jangan sampai timbul. Karena nanti akan cerita semacamnya dicerita di sini. Paham? Apa tujuannya? Supaya tahu hukum bagaimana ketika menghadapi istri yang tengah haid. Dan yang kedua, supaya ente tahu kedudukan para istri-istrinya Nabi, terutama kepada Sayyidina Aisyah yang begitu dekatnya dengan Rasulullah. Supaya tahu nanti. Nah, kesalahan kadang-kadang ketika menceritakan seperti itu kemudian dibuat guyonan. Jangan, Pak.
Ini Rasulullah, jangan main-main. Ini istri-istrinya Rasulullah, jangan main-main. Ibunya umat Islam semuanya loh ini. Baik, kita mulai pelan-pelan. Anak kira kalau membaca semuanya riwayatnya tidak nututi, malam ini tidak nututi. Pelan-pelan, alon-alon pokok lakon, geremet-geremet pokok selamat. Ya. Baik. Diceritakan di sini diceritakan di sini Abu Dawud. Ya. Dari sebagian istri-istri Rasulullah SAW, dari sebagian riwayat ibu-ibu kita semuanya. Allah. Apa katanya di sini diceritakan? Kana idza arada minal haidhi syai'an yalqa ala farjiha tauban. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam jika ingin mendekati istrinya, ketika istrinya dalam keadaan haid, Nabi itu meletakkan kain yang menutupi di atas kemaluan tersebut. Padahal Nabi orang yang paling bisa jaga hati. Kenapa? Ini pengajaran buat kita. Riwayat yang pertama. Abu Dawud juga mengatakan lagi dalam riwayat dari Ammar bin Gharab dari bibinya. Bibinya itu pernah bertanya kepada Sayyidah Aisyah. Bibinya sahabat Ammar bin Gharab tanya kepada Sayyidah Aisyah. Tanya gimana? Lihat ya. Bagaimana kehidupan sahabat? Makanya jangan ngelut tok. Dengarkan gimana kehidupan sahabat. Ihdana tahidu wa laysa laha wa li zawjiha firashun illa firashun wahid. Katanya bibinya ini bercerita menyampaikan pertanyaan kepada Sayyidina Aisyah. Wahai Sayyidina Aisyah, kita ini kalau tengah haid, bagaimana dengan suami kami? Kami ini di rumah kami ini cuma punya satu kasur yang cukup untuk satu orang tok. Sudah, yang cukup dua orang tok ini. Apakah kalau kita orang tengah haid ini pindah? Jadi alas itu tidak punya, Pak. Kasur, loh, jangan dianggap kasur spring bed, bukan, Pak. Oh, Nabi aja, Nabi itu tempat tidurnya dari apa? Kulit. Buktinya apa? Sayyidina Umar ketika masuk, pipinya kemudian bekas pipinya Rasulullah. Nangis Sayyidina Umar. Ngatakan, ya Rasul, itu raja-raja kafir tidur di atas perbadani. Sedangkan engkau ini kekasihnya Allah. Apa jawabannya Nabi? Ini terletakkan, Pak, dalam hati kita. Wahai Umar, dunia bukan untuk kita. Kita untuk akhirat. Kita fokus akhirat. Bukan berarti kita harus miskin. Enggak, Pak. Enggak. Ada seorang yang kaya raya. Alim, kaya raya. Kemudian apa? Dia itu kalau naik kendaraan, bagus kendaraannya. Ada satu orang kafir. Kelihatan. Langsung nyeletuk ngomong. Kamu ini katanya orang alim, pemuka agama di Islam, tapi kok seperti ini kamu ini? Kenapa katanya? Kehidupanmu seperti ini, gini gitu. Padahal Nabimu mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Lalu katanya, dunia itu adalah penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Lah aku iki sing ndak ngikuti agama Nabimu, bosone kafir. Melarat, ngamuk gitu loh, ngamuk. Ya, kullu dzi ni'matin mahsud. Setiap orang yang punya nikmat pasti diiri, Pak. Makanya pikirno, kalau ada orang ndak iri sama sampean itu pikirno berarti sampean ndak ono apa-apa nih. Sepurane rek, ojo ngamuk maning. Itu tak apa-apa wis. Pokoke tujuanku ndak ngono ya. Ya. Paham enggak? Apa jawabannya? Kenapa katamu? Aku nikmat seperti ini, iya. Kamu sulit, iya. Dengarkan ya. Kalau nanti ngelihat kenikmatan Allah yang ada di sorga, ini tidak ada apa-apanya. Ini bagaikan penjara. Sedangkan kamu, kalau nanti akan ngelihat diadab sama Allah di neraka, ini sorgamu. Karena di neraka taat ente. Yang ngomong gitu siapa?
Abu Bakar Adni. Alim suki. Dan pegang. Wong sing ngejar dunia lari. Tapi orang yang ngejar Allah, dunia yang lari untuk menghampiri dia. Ini sudah rumus hidup. Gak bisa diotak-atik ini. Si ngajar. Makmur masjid. Maca Quran. Ngejar akhirat. Dunia akan ngejar dia. Tapi kalau bangun tidur ngetik. Bangun tidur lihat HP-nya. Gimana pergerakan pasar. Ya Fattah ya Matlub. PT tak keloro wis ngirusi panganan. Berangkat ke tempat kerjanya. Pulang jam 5 malam, kadang-kadang lembur, pulang jam 11 malam. Capek sudah. Sampai rumah, anaknya mungkin sudah tidur semuanya, istrinya tidur. Ndak ini, gue kopi dewe, buka komputer maneng, buka yang namanya laptopnya. Ini tahu ndak orang seperti itu? Dunia tambah jual mahal. Makanya jual mahal kita kepada dunia akan dipindipi sama kita. Tapi kayak Allah. Iya, aku ndak ada ngejar dunia, Bib. Masya Allah, bagus. Tapi subuh yo turu, yo percuma. Yo jebles dunia akhirat iku jenenge. Amin ya. Semoga dijaga oleh Allah. Apa tanya? Qalat. Katanya Sayyidina Aisyah setelah dengarkan seperti itu, ukhbiruki bima sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan menghabari kepadamu tentang apa-apa yang dilaksanakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat dakhala famadha ila masjidih. Nabi itu pernah masuk dan berada di masjidnya. Maksudnya masjidnya ini menurut katanya Abu Dawud mengatakan apa? Yang dimaksud masjidnya itu ya sekarang yang rumahnya Sayyidina Aisyah itu. Tempat kuburan Nabi, tempat makam mulia Rasulullah. Itu kan rumahnya Sayyidina Aisyah, Pak. Diberikan hadiah dari abahnya Sayyidina Abu Bakar. Allah. Fama in sarafa hatta ghalabasni aini. Nabi tetap di sana. Sampai aku ketiduran kata Sayyidina Aisyah. Kemudian apa? Fa'auja'ahu al-baradu. Nabi kedinginan. Nabi, Pak. Tanda kutip ya. Nabi kedinginan. Mau nyari selimut, mau ini tidak ada. Nabi kedinginan. Aku ketiduran gini. Ternyata Nabi itu kedinginan. Kemudian apa? Ketika itu faqala idni minni. Aisyah dekat kepadaku katanya. Aku ngomong, fakultu ini haid. Ya Rasul, aku dalam keadaan haid. Apa jawaban Nabi? Ikshifi an fakhdaiki. Kamu buka, kelihatan paha ini, fakashaftu fakhdi, maka aku buka dari pahaku ini. Allahu Akbar. Perhatikan ini. Fawadha'a khaddahu wa sadrahu ala fakhdi. Ketika itu Nabi meletakkan pipi mulianya, meletakkan dada mulianya Rasulullah di atas pahaku, kata Sayyidina Aisyah. Wa hanaitu alaihi hatta dafi'a wa nama sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika itu aku peluk itu Rasulullah sehingga tidak kedinginan lagi itu Rasulullah tidur dengan pulasnya. Paham? Ngerti? Satu, bagaimana itu kehidupan Rasulullah? Rasul kedinginan, Pak. Kademen. Kalau kita orang kedinginan apa? Ngambil jaket kita. Ngambil selimut kita. Ngambil penghangat kita. Rasul enggak, kedinginan. Kemudian Nabi berbuat seperti itu pada Sayyidina Aisyah. Bukan karena apa? Untuk menghilangkan perasaan dingin. Dan lihat Rasulullah meletakkan pipi mulianya, dada mulianya, jasad mulianya Rasulullah di atas jasad mulia dari Sayyidina Aisyah. Aku rangkul Rasulullah sampai tertidur, hilang dingin tadi itu. Pertanyaan, berani tidak mulut kita ngomong sesuatu pada Sayyidah Aisyah? Kepada Sayyidah Aisyah? Lihat seperti ini. Dan banyak riwayat lagi nanti. Banyak riwayat lagi. Ini dekatnya.
Makanya sahabat itu, para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan siapa yang paling dicintai di antara istri-istrinya. Ada yang mengatakan Sayyidah Khadijah, ada yang mengatakan Sayyidina Aisyah. Kebanyakan mengatakan Sayyidina Aisyah, Sayyidina Khadijah. Tapi ada yang memberikan penafsiran. Sebelum Islam atau bidayatul Islam yang paling dicintai Sayyidina Khadijah. Tapi setelah wafatnya Sayyidina Khadijah yang paling dicintai Sayyidina Aisyah. Deket Pak sama Rasulullah. Jangan sampai lo cawe-cawe kita punya omongan. Deket lo sama Rasulullah. Yang sudah bersentuhan loh sampai akan wafatnya. Kata Sayyidina Aisyah, aku berbangga. Kenapa? Di akhir umurnya Rasulullah, ketika itu disiwaki oleh saudaraku, Nabi memberikan isyarat yang aku tahu bahwasanya siwak itu kasar. Sambil menoleh kepadaku. Untuk apa? Memerintahkan aku melembutkan. Aku ambil siwak itu, aku gigit, aku lembutkan. Kemudian setelah itu aku siwaki Rasulullah dengan ridhonya. Di akhir umurnya Rasulullah, ludahku bercampur dengan ludahnya Rasulullah. Berani ngomong kurang ajar. Hah? Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Berapa banyak tentang masalah iktikaf. Iktikaf datang hukum kalau orang separuh badannya di masjid, di luar badan, separuh badannya di luar masjid, terhitung iktikaf. Kenapa? Rasulullah pernah suatu saat berada tiduran di atas pangkuan Sayyidina Aisyah. Separuh badannya itu berada di dalam rumahnya, bukan masjid. Di pangkuan Sayyidina Aisyah, separuhnya di masjid. Dan Sayyidina Aisyah menceritakan, aku sisiri rambut mulia Rasulullah. Siapa ini? Sayyidina Aisyah. Berani. Ma'udzubillah. Semoga dijaga oleh Allah ya. Semoga dijaga. Pelan-pelan. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan kita akan datang. Insya Allah. Biidznillah. Wallahu a'lam.